yang kita lihat sampai saat ini, PIK 2 itu bukan soal transaksi tanah, tetapi adalah perampasan hak-hak rakyat, perampasan tanah yang dilakukan oleh sewenang-wenang oligarki Aguan dan Antoni Salim CS. Dan kepada orang-orang yang mengatakan Aguan hebat, ayo kita ketemu di lapangan. Ayo, saya siap menunjukkan. Rakyat tertipu dengan penerbitan PP 12 2025 itu, masalah sudah selesai. Ya. Dalam hal status PSN, oke, sudah. Tapi dalam hal korban, rakyat negara jadi korban, proses hukumnya belum dilakukan. Kemudian juga tanpa misalnya perlu ada statement pemerintah bahwa ini dihentikan, proyek itu masih jalan kok. Mereka masih terus menguasai tanah rakyat dan tanah negara itu. Dan siap untuk bergerak apabila persoalan-persoalan ini mengambang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita tentu masih dalam tengah-tengah menikmati Sahrul Ramadan, ya, Sahrul Mubarak, dan sudah melampaui hampir setengah lebih. Semalam kita umat Islam sudah pada beriktikaf, ya, yang berharap segera ada bulan yang baik, yaitu yang dinanti-nantikan. Terpenting bagi umat Islam, apalagi di bulan Ramadan, tidak melupakan perjuangan yang sedang tengah dilakukan untuk bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa persoalan PIK belum selesai. Masyarakat mengira bahwa setelah terjadi pergantian presiden dan nampaknya akan meletakkan negara di dalam satu keadilan terhadap rakyatnya, ternyata orang menebak kok malah orang yang sedang katakanlah diperkirakan oleh rakyat ini, PIK yang penguasanya ada Aguan itu, malah justru diundang oleh presiden yang tentu kita belum mendengar apa yang mesti diperingatkan oleh pemerintah kepada penguasa-penguasa zalim itu. Sampai sekarang penderitaan rakyat itu masih terus berlangsung. Bahkan walaupun dikatakan PIK bukan termasuk PSN 2, tidak ada pengaruh apa-apa, mereka tetap melakukan seperti itu. Nah, inilah yang tentu kita harus mengikuti update terakhir, ya, bahwa misalnya kita pernah berkunjung kepada satu warga di Kecamatan Teluk Naga yang rumahnya dan lahannya hanya dihargai 300.000 per meter, ya. Itu sekarang masih menderita bersama rakyat yang Indonesia yang lainnya, ya. Ini mengerikan, ya. Jangankan bisa berlebaran atau tidak, apakah bisa masih melanjutkan puasa, tidak ada persediaan uang, ya. Rakyat-rakyat yang kena PHK puluhan ribu di Jawa Tengah juga andalan keluarga, mereka tidak mempunyai lahan, tidak untuk apa-apa. Inilah kita tentu intinya pada siang hari ini kita berdoa kepada Allah, mendorong supaya presiden melihat dengan nyata persoalan ini. Masalah PIK 2 ini terjadi satu pembangunan yang terus berlangsung, yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Mereka masih melakukan tidak ada misalnya penggantian denda dengan tanahnya itu, apakah sawah dikembalikan setelah dikasih 50.000, ada yang tidak itu. Inilah yang tentu kita tidak boleh mendiamkan ini, apalagi malah mereka kemudian nanti diangkat seolah menjadi penyelamat keuangan negara. Di samping saya ada Bapak Sunarko, ada Pak Marwan, ada Bang Ismet, ya, ada Pak Medi, ya, tokoh ulung. Untuk itu kami minta Pak Marwan untuk mengupdate tentang PIK 2 itu. Bagaimana sebaiknya bangsa dan pemerintah ini menyelesaikan supaya rakyat tidak menderita. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa PSN PIK 2 itu
sudah dijadikan oleh pengusaha Aguan Antoni Salim yang didukung Jokowi mendapat status PSN yang setelah diributkan dinyatakan bahwa ini hanya untuk daerah yang namanya Tropical Coastland, luasnya 1.756 hektar. Ya. Tapi sebelum itu status PSN ini sudah digunakan oleh penguasa zolim itu yang didukung aparat negara, apakah itu ASN atau APH ya, aparat penegak hukum, untuk membebaskan tanah milik rakyat sampai ke Serang di Tanara. Ada sekitar 11 kecamatan dengan status PSN itu, mereka cukup banyak merampas tanah rakyat, mengintimidasi rakyat, mengancam, meneror rakyat yang punya tanah, tapi juga menutup jalan, sungai, sawah, dan sebagainya. Sehingga kejahatan sistemik ini pantas untuk kita label seperti yang berlaku untuk sektor pemilihan umum, itu ada status TSM, terstruktur, sistemik atau sistematik, masif, dan ditambah dengan status brutal, TSMB. Kenapa sampai begitu? Ya karena memang tadi bukannya membela rakyat, misalnya yang namanya aparat negara, apakah itu sipil maupun penegak hukum, itu justru memuluskan rencana dari konglomerat yang namanya Aguan Antoni Salim yang didukung Jokowi, untuk bagaimana supaya tanah negara dan rakyat itu bisa dikuasai dengan mudah dan murah dengan memakai label ini PSN. Itu di darat, ya. Dan itu status kejahatan ini bisa kita anggap sebagai state corporate crime. Korbannya sudah jatuh. Tanah rakyat itu bisa diambil dengan sangat murah atau dijual paksa. Kemudian ada juga tanah negara yang namanya tadi Tropical Coastland tadi, itu sebetulnya adalah tanah sebagian besar 1.500 hektar itu adalah hutan lindung milik perhutani. Yang sampai sekarang status dari bagaimana deal antara pemerintah dengan si pengembang Pani atau Aguan ini dituliskan, atau bagaimana prinsip dari penyerahan tanah itu. Yang ada adalah pengakuan dari Aguan kepada Tempo bulan Januari yang menyatakan bahwa karena dia sudah membantu mendukung pemerintah DPSN, maka dia dapat kompensasi. Nah, ini Jokowi ini apa? Kok tanah punya negara, hutan lindung, yang ada undang-undangnya dan tidak bisa sembarangan diserahkan untuk dikonversi misalnya menjadi lahan bisnis, itu seenaknya saja. Seolah-olah itu tanah milik nenek moyangnya gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan, korban dari kejahatan korporasi, state corporate crime ini sudah sangat nyata. Ada kerugian negara, ada kerugian rakyat, ada perampasan SDA milik negara. Itu di darat. Lalu di laut juga sama. Ada pemagaran laut sepanjang 30,16 km di 16 kecamatan. Ya. Tapi yang diproses hanya di Kohot. Padahal di 6 kecamatan ini ada sekitar 16 desa. Kenapa cuma di Kohot yang diproses? Jadi inilah sebetulnya yang kita tuntut kepada pemerintah. Masalahnya, pemerintah itu saya bilang lebih banyak bersandiwara, seolah-olah melakukan proses hukum, tapi justru yang terjadi sebaliknya, karena niatnya, motifnya lebih banyak untuk melindungi Aguan dan Antoni Salim. Bukan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, keadilan, termasuk membela rakyat yang sudah terzolimi
Misalnya ada puluhan orang yang mati sia-sia tanpa proses hukum akibat dari kegiatan truk-truk atau pembebasan lahan milik rakyat yang dirampok itu misalnya. Puluhan yang mati. Lalu aset rakyat itu banyak yang belum dilunasi. Kemudian mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Ini fakta hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh siapa? Oleh negara, oleh DPR, oleh DPRD, oleh gubernur, oleh menteri-menteri, dan sampai ke yang namanya Presiden Prabowo. Ya, jadi kalau kembali tadi Anda hanya melakukan sandiwara menunjukkan ada proses hukum, inilah yang kita gugat kepada pemerintah. Itu satu hal. Kemudian hal lain, kita ingin mengingatkan teman-teman yang katanya bisa kompromi menerima proyek PIK 2. Silakan dievaluasi. Ya, kalau Anda punya sikap seperti itu, lebih memihak kepada kepentingan konglomerat, ya silakan saja. Ya, tapi jangan menyerang kami yang mempersoalkan kejahatan TSMB ini gitu. Jangan masalahkan kepada kami. Kami ini ingin independen bersikap bahwa kejahatan sudah dilakukan dan sudah terbukti banyak korban dan kerugian negaranya. Apakah Anda menutup mata, tidak peduli dengan ini lalu membela konglomerat? Ya silakan saja. Tapi sikap kami ini masih konsisten. Jadi kalau ada undangan buka bersama atau ada pernyataan pejabat atau yang namanya orang yang katakanlah ada yang mungkin menjadi petinggi di Banten sana, silakan aja lah Anda mau kompromi, tapi Anda itu bukan urusan kami. Kami tidak mau berhadapan-hadapan dengan Anda. Kami tidak mau membuang energi kami untuk bagaimana menyikapi sikap Anda. Kalau Anda menyerah silakan, Anda kompromi silakan, tapi kami konsisten. Dan tujuan kami ini adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan adanya penegakan konstitusi dan pembelaan kepada rakyat yang sudah terzolimi dan juga kepada aset negara yang sudah dicaplok. Dan terakhir sekali saya ingatkan bahwa sandiwara pagar laut yang begitu gencar di 18 Januari dimulai, lalu berakhir hanya dengan menjadikan kepala desa Kohot dan sekretaris desa, lalu ada 2 orang dari pihak swasta sebagai tersangka tanpa memproses sebetulnya di 15 desa lain itu kejahatan yang sama terjadi. Ini kita persoalkan. Dan khusus untuk yang di laut ini, jumlah pelanggaran undang-undang dan peraturannya itu ada 13 macam. Ada sekian, mungkin 4 atau 5 undang-undang, dan ada sekian untuk pelanggaran peraturan dan perpres misalnya, atau permen. Ini sangat nyata. Nah, kalau Anda tarik ini ke darat terhadap rakyat yang dizolimi tadi, maka jumlahnya itu lebih dari 15 undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Nah, ini negara hukum. Ini yang kita tuntut. Dan Pak Prabowo kita berharap itu supaya bersikap. Jangan justru Anda melindungi penjahat ini. Tadi Om Lim sebut menerima aguan di istana atau ketemu untuk membahas sesuatu. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan rasa keadilan rakyat. Ya, bukannya memproses pelanggaran ini, tapi Anda kesempatan lalu di sisi lain Anda tunjuk menteri-menteri untuk bicara, salah satunya Nusron, ada menteri KKP Trenggono misalnya, bicara seolah-olah ada proses hukum, tapi yang diambil justru cara untuk bagaimana supaya penjahat-penjahat TSMB ini lolos dari jerat hukum. Ini yang kita tidak bisa terima, ini yang terus kita gugat. Ini yang menjadi alasan kenapa kita mengajak rakyat untuk melawan. Ya, karena tidak ada hukum lagi di negara ini. Dan jangan lupa bahwa sekarang juga Aguan dan gengnya itu sedang berupaya untuk memecah belah rakyat. Untuk supaya rakyat ini tidak fokus dipecah belah, ada yang memang dipengaruhi dalam tanda petik,
kita tidak tahu apakah disuap, dan sayang sekali bahwa orang itu mau disuap tanpa peduli tentang penderitaan rakyat yang menjadi korban, ya, maka kita ingin mengingatkan, hentikanlah upaya pecah belah itu. Kita tidak bisa terima itu, dan sebaliknya kita menuntut tadi kembali tolong Presiden ini segera selesaikan masalah hukum ini, masalah serius, kejahatannya sangat tingkat tinggi. Kemudian kepada DPR kita tetap konsisten minta itu supaya ada angket khusus tentang PSN. Dan yang ketiga kepada rakyat, silakan yang mau kompromi dengan Aguan Salim, tapi yang masih konsisten mari bergabung dengan kami, terutama yang ada di GRAU, petisi 100 dan sebagainya, untuk melakukan perlawanan. Perlawanan mungkin selama bulan puasa ini kita sengaja bekukan, tapi setelah Lebaran insya Allah perlawanan akan kita lanjutkan. Ya. Saya kira itu mungkin. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Jelas sekali dari Pak Marwan tadi menyinggung tentang masalah proyek PIK 2 ternyata terus berlanjut, dan bahkan mungkin Aguan itu merasa lebih terlindungi, apalagi setelah dipanggil oleh Presiden, dan tidak akan ada perlindungan untuk rakyat ke depan. Bagaimana konsepnya kita tidak dengar itu. Pak Narko, kita tahu bahwa di dalam proyek PIK 2 itu ada persoalan, ada masalah pagar laut. Kita tahu selama ini orang mengira bahwa pagar laut Bambu Budi Tatoan itu hanya untuk sebagai pagar, sebagai patok. Tetapi ternyata lebih daripada itu memang fungsi untuk salah satu konstruksi untuk nanti melakukan satu reklamasi dengan sempurna yang seperti dilakukan di Bekasi, dan ternyata di mana-mana sekarang baru terbongkar di Jawa Timur, di Sulawesi, itu betul-betul memang melakukan reklamasi yang setelah dari pagar itu tertutup dengan sumbatan, dan bahkan akan diisi tanah. Nah, ini kan ada semacam akal-akalan ini. Ini bukan kejahatan kedaulatan, tapi kejahatan betul-betul kejahatan yang sangat curang dan menipu bangsa dan rakyat ini. Bagaimana pemerintah atau rezim ini tidak bisa mengetahui akal-akal bulus itu, atau malah kalau dikaitkan dengan Presiden ke-7 yang kemarin itu jangan-jangan terlibat di dalam untuk kejahatan, untuk pencurian terhadap lahan itu. Bagaimana sebaiknya sikap rakyat, sikap pemerintah, sikap bangsa ini, Pak Narko? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mursalim, kesempatan saya untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mursalim, sebenarnya kasus ini sudah begitu jelas, sudah terang benderang. Cuma karena memang negara kita ini sedang amburadul, di mana para pemimpin, pemerintah lah ya, pejabat pemerintah, nggak punya tanggung jawab, nggak punya malu. Jadi dianggap masalah ini masalah sederhana. Ini sebetulnya suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dimulai dari Presiden Jokowi yang memberikan izin kepada si Aguan CS ini. Kembali ke pagar laut. Pagar laut itu udah bisa diduga itu adalah upaya batas yang akan mereka reklamasi nanti. Dan luasnya itu mungkin ratusan ribu hektar. Ratusan ribu hektar. Puluhan ribu. Kalau sampai ke darat bisa ratusan ribu. Pokoknya melebihi Singapura, kan? Iya. Jadi itu upaya untuk mereklamasi laut, itu batasnya yang direncanakan, dan itu kita bisa lihat karena di laut itu sudah ada yang namanya SHGB yang ratusan lembar. Ini kan penipuan. Ini penipuan yang jelas. Masa di laut ada surat hak guna bangunan? Itu bukan yang katanya tanah yang termakan abrasi, omong kosong. Data satelit mengatakan sejak putus sejak tahun 70-an, di situ itu sudah laut. Dan ada saksi yang masih hidup yang sekarang berumur sekitar 60 tahunan, saya lupa namanya, yang mengatakan, saya sejak lahir sampai hari ini di tempat itu. Itu dari dulu laut.
Ini kan penipuan. Di mana penegak hukum? Apakah itu BPN, apakah itu polisi, apakah itu pemerintah daerah? Mereka ini adalah pengkhianatnya. Ya. Kok bisa laut itu ada SHGB-nya? Ya nanti rencana itu mau ditutup dan kemudian mengatakan ini dulu daratan yang termakan oleh abrasi. Jadi nanti akan dilakukan restorasi kembali. Omong kosong itu semua. Itu omong kosong semua. Saya cuma di sini katakan yang pertama kepada pemerintah, di mana tanggung jawabnya untuk ngawankan negara ini? Digaji oleh negara, digaji oleh rakyat, sesuai tugas pokok masing-masing. Ada penegak hukum di situ, ada Polri, ada penjaga wilayah pemerintah daerah, termasuk BPN. Kemana itu? Tidak mungkin tidak tahu. Ini ada gerakan pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap negara, menjual negara kepada pengusaha. Dan itu kalau ditutup, matilah rakyat yang sekarang ada di pantai itu. Karena di depannya sudah jadi daratan yang menjadi pemukiman. Si rakyat yang sekarang ada di tepi pantai yang sekarang ini, yang nelayan, yang punya lahan juga seluas rumah tempat tinggal, mau apa dia? Jadi petani udah nggak ada lahan, jadi nelayan di depan sudah tertutup. Kemudian kalau itu jadi, kita membandingkan dengan PIK 1 yang sudah ada dan PIK 2 yang juga sekarang ini hampir jadi. Sangat eksklusif. Siapa yang bisa masuk sembarangan di PIK 1? Siapa yang bisa masuk ke PIK 2? Dan ini kalau dilanjutkan lagi bisa lebih luas dari Singapura. Terjadi negara dalam negara. Sekarang aja kontrol nggak bisa. Sekarang kontrol nggak bisa. Masuk ke sana harus bohong-bohongan kita, pakai kuli baru masuk. Masuk periksa sini. Saya bilang, di mana tanggung jawab? Di mana nasionalismenya pejabat? Pelajaran sudah banyak kita lihat bagaimana Singapura tanah Melayu jadi tanahnya Cina. Tibet tanah Tibet jadi Cina dan lain-lain sebetulnya, termasuk Amerika Utara. Indian itu hilang disapu orang kulit putih. Dan macam-macam. Australia, aborigin tersingkir. Pendatang kulit putih yang berkuasa. Cina juga di beberapa tempat sudah banyak sekali menjadi penduduk pribumi setempat. Padahal itu tanahnya pribumi Indonesia gitu. Jadi di mana kepekaan? Di mana tanggung jawab pejabat pemerintah? Dan yang lebih menyedihkan lagi, pejabat dan aparat pemerintah jadi kacungnya aguan untuk mengusir rakyat yang ada di daratan. Mau polisi, mau BPN, mau aparat desa, dan lain-lain. Tambah lagi preman. Dan TNI juga saya nggak tahu, walaupun tidak terlihat cawe-cawenya, tapi dia melihat kejoliman di depan mata, sedikit pun tidak bergerak, tidak bersuara. Saya ini bekas tentara tahu kok. Di mana nasionalisme para pejabat dan aparat yang digaji oleh rakyat? Itu bicara tentang pagar laut dengan laut yang mau diuruk oleh mereka. Semua tipu menipu. SHGB abal-abal. Harusnya semua tersindir. Pagar tujuannya udah jelas. Dibiarkan oleh aparat. Nah sekarang lihat rakyat di daratan yang sudah dijolimin, dirampas tanahnya. Kemarin baru rame lagi. Ada yang namanya Haji Puat. Sampai di rumah sakit dia dipaksa untuk tanda tangan harus menjual tanahnya. Biadab banget. Dan polisi alat yang digunakan untuk menekan Haji Puat ini udah bersebar. Omong kosong petinggi polisi tidak tahu. Ngomong kosong. Karena saya lihat
petinggi polisi nggak ada yang buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang budak, tapi membiarkan, ikut menikmati. Dugaan kuat, ya memang dimanfaatkan oleh pengusaha yang namanya Aguan Rakus ini untuk melancarkan usaha dia merampas lahan rakyat. Saya nggak tahu. Oke lah kalau si Aguan pengusaha rakus ini mungkin seperti itu watak karakternya yang biadab itu. Tapi aparat pemerintah yang dia dibayar oleh rakyat, mau itu polisi, BPN dan aparat desa, kok mau menindas rakyat? Kok mau menindas rakyat? Ya notabene sebenarnya harusnya dia bela ini. Dan saya yang nggak tahu, bukan nggak tahu, saya yakin presiden pun tahu. Kalau Presiden Prabowo, kalau Jokowi sudah banyak sekali info bahwa Aguan berani seperti ini karena ada backup dari Jokowi. Banyak. Sekarang Presiden Prabowo, yang saya tuntut Prabowo. Nggak tahu penindasan yang dilakukan ini. Itu rakyat Banten yang jumlahnya puluhan ribu itu bukan orang hutan. Seperti yang ada di Kalimantan itu atau yang ada di Sumatera itu. Lahannya mau dipakai gusur. Bukan manusia itu. Yang tadi dikatakan sudah puluhan yang jadi korban. Puluhan jadi korban. Kemudian tanahnya dirampas. Jadi pada kesempatan saya udah nggak bisa bilang. Kayak apa tidak bertanggung jawabnya aparat pemerintah dan pejabat pemerintah menindas rakyatnya sendiri tanpa malu-malu, tanpa ingat dengan moralitas, tanpa ingat. Mau dibayar oleh yang namanya Aguan, Sina serahkan ini, Rakus. Saya berani katakan Sina serahkan Rakus. Ini bukan bicara rasis. Yang saya bilang si Aguan. Karena Aguan sendiri yang rasis. Dengan membangun komplek yang begitu eksklusif. Membatasi dengan rakyat kecil yang ada di sekitarnya. Dialah yang rasis. Dia yang rasis. Karena itu saya berharap rakyat mengerti. Kalau kita nggak bisa mengandalkan orang-orang yang kita pilih untuk mengelola negara ini. Baik yang di eksekutif, di legislatif, maupun di judikatif, karena semuanya sudah jadi peliharanya Aguan, ya terpaksa lah yang rakyat yang harus berbuat sendiri. Dan kepada orang-orang yang mengatakan Aguan hebat, ayo kita ketemu di lapangan. Ayo, saya siap menunjukkan di mana biadabnya Aguan. Memang kalau orang-orang yang yang dapat makan atau dapat uang dari si Aguan cuma dibawa ke lokasi itu hebat. Bangunan itu bagus, eksklusif, megah, dan tidak mungkin dibeli oleh orang-orang pribumi sekelas saya ini. Kata Said Didu, setelah jadi itu per meternya sampai 50 juta per meter. 30 juta. Kalau yang di pantai hasil reklamasi 60 juta. Tahu nggak, bangunan itu berdiri di atas tanah rampasan rakyat miskin. Jadi kepada orang-orang yang membela pembangunan itu, kami bukan anti pembangunan, tapi jangan membangun di atas darah orang miskin, di atas milik orang miskin. Kemarin saya lihat bangga itu instansi kepolisian dibangunkan pangkalan di PIK 2. Sadar itu tanah rakyat yang dirampas oleh si Aguan. Silakan bangun negeri. Senang saya juga. Biar negeriku itu maju seperti negara tetangga lain yang maju. Tapi bukan dengan membinasakan rakyat. Ini namanya membinasakan perlahan rakyat. Sekali lagi pihak-pihak yang tadi mendukung Aguan dan apalagi seperti kata Pak Marwan tadi menyerang kita,
Ayo kita ke lapangan. Saya tunjukkan di mana biadabnya Aguan yang di backup oleh para pengkhianat. Kalau urusan laut diuruk, irigasi sungai diuruk, itu pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi yang tanah rakyat dirampas, tanah di Jawa, di tepi pantai, dihargai 50.000. Bahkan ada yang baru dibayar separuh. Bahkan ada yang belum, udah diuruk. Ini kan perampasan. Tadi saya katakan, emangnya Aguan ini nganggap, termasuk para pengkhianat ini menganggap, rakyat pemilik tanah itu orang hutan ya? Seperti Terima kasih Om Lim. Saya pikir persoalan kasus PIK 2 ini ya, yang sudah berlangsung secara masif kurang lebih 1 tahun, ini kan yang sering kita tunggu adalah apa yang dikatakan kehadiran negara ya, dalam kasus ini. Dan sampai detik ini kita belum melihat secara nyata kehadiran negara dalam menuntaskan. Sehingga terjadilah pertemuan Presiden Prabowo dengan para taipan, ya, para oligarki tersebut. Yang pertemuan itu dikatakan tertutup sehingga kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah, dengan fakta seperti itu kan terlihat bahwa bagaimana Prabowo sebagai presiden tidak bisa memberikan ketenangan kepada rakyat bahwa beliau benar-benar ingin menuntaskan PIK 2 sebagai masalah yang berat. Ya. Kenapa saya sebut masalah berat? Karena yang terutama ya, proses yang kita lihat sampai saat ini, PIK 2 itu bukan soal transaksi tanah, tetapi adalah perampasan hak-hak rakyat, perampasan tanah yang dilakukan oleh sewenang-wenang oligarki Aguan dan Antoni Salim CS. Kemudian yang paling krusial lagi bahwa harus kita pahami PIK 2 itu adalah juga merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini yang sering tidak masuk ya, pemahamannya secara rigid pada rakyat. Sehingga bisa terombang-ambing ya rakyat di bawah yang saat ini kabarnya antek-anteknya Aguan bermanuver sehingga rakyat Banten bisa dibilang saat ini terbelah antara yang terpengaruh oleh iming-iming dari antek-anteknya Aguan dan yang lainnya tegak lurus untuk membela kedaulatan rakyat Banten. Jadi Presiden Prabowo sebagai presiden yang saat pidatonya ya, sebagai presiden itu mengatakan dengan tegas tidak boleh ada permukiman eksklusif, tidak boleh ada negara dalam negara. Apakah Prabowo sebagai presiden, mantan komandan ya, Kopassus ya, di militer nggak paham soal negara dalam negara? Ini kan sangat naif gitu. Ya, masa kita rakyat Indonesia harus ngajarin presiden apa sih itu negara dalam negara? Kan tidak mungkin. Dan tadi bahwa merongrong kedaulatan negara ini jadi sangat penting. Kita tidak tahu berapa ini masa ke depan bisa jadi sebagaimana viral soal proses Singapura jadi sebuah negara. Ya. Mulai dari reklamasi dan seterusnya sampai berpisah dari Malaysia saat itu. Nah, apakah kita akan membiarkan sebagian dari tanah negara ini kemudian menjadi negara dalam negara yang kita tidak tahu apa nama negara tersebut. Ya bisa jadi negara Indochina. Nah ini betul-betul saya pikir rakyat harus paham dan rakyat harus membela dirinya, harus solid, harus kompak ya untuk menuntut ya, apa yang diucapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya bahwa akan membela rakyat miskin dan seterusnya. Ya, kasus PIK 2 dengan dimunculkannya RPJMN 2024-2029, ya, saya pikir itu sikap yang tidak tegas ya, dari seorang presiden dalam memimpin pemerintahan. Ya, walaupun bisa diasumsikan PSN PIK 2 sudah tidak ada dan PIK 2 tidak dimasukkan, tapi
secara hukum saya pikir seorang presiden harus mengatakan kalau memang tidak setuju, keluarkan perpres, keluarkan SK yang menyatakan hentikan total PIK 2 dalam segala kegiatannya dan kembalikan yang tanah rakyat sudah dirampas kepada rakyat, dan rakyat saya pikir memang berhak untuk melakukan perebutan kembali terhadap hak-hak tersebut. Nah ini biar jelas, jangan dibuat ngambang sampai seperti tadi Pak Narko bilang bahwa rakyat akan melakukan tindakannya sendiri. Apakah negara ini tidak punya hukum? Apakah presiden ingin menjadikan hukum rimba yang berlaku di negara ini? Dan kita lihat riak-riak atau fenomena untuk melakukan bahasa dalam tanda kutip pembangkangan kepada negara bisa saja terjadi yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Kenapa? Karena rakyat saat ini sudah miskin dan dimiskinkan. Ya, dalam sejarah Indonesia kemiskinan yang ada itu adalah bukan kemiskinan asli, tapi kemiskinan struktural yang dilakukan oleh sebuah rezim. Ya, jadi saya pikir Aguan dan Ondine Salim CS itu harus dilakukan penangkapan dan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Dan ini tentunya tidak menghilangkan bahwa ujung atau awal dari persoalan PIK 2 adalah kebijakan Jokowi sebagai presiden yang memberikan keleluasaan kepada PIK 2 untuk melakukan pengembangan tanah-tanah yang dimiliki. Selain itu bisa jadi ya tahun atau pertengahan 2023 ya, Jokowi dan Xi Jinping melakukan MOU di Chengdu dengan 8 poin. Nah, kita tidak tahu, mungkin dalam 8 poin itu terjemahannya adalah persoalan PIK 2 ini terus berkembang, nggak boleh dihentikan. Ya, kita tidak tahu. Nah, ini menjadi pertanggungjawaban Prabowo sebagai presiden untuk meninjau kembali atau membatalkan perjanjian Chengdu. Nah, ini saya pikir menjadi satu hal yang penting yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, dan mereka berhak untuk merebut kembali kedaulatan yang telah dirampas oleh Aguan CS. Demikian saya kira. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada poin cukup bagus yang saya setuju dari Pak Ismet tadi, bahwa negara harus mengeluarkan suatu instruksi hentikan pembangunan kelanjutan PIK 2 sementara misalnya dalam suatu proses. Apa yang menjadi harus dilakukan Pak Marot dari rakyat dari Oke, jadi saya kira kita tetap perlu fokus kepada hal prioritas, yaitu penegakan hukum. Ada tanah negara dirampas, ada tanah rakyat dirampas, ada rakyat yang dizolimi, ada yang jadi korban. Ini harus jadi prioritas. Dan harus ada penegakan hukum, ada proses hukum. Di mana itu? Ya di lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. Dan juga harus dimulai oleh eksekutif misalnya. Ini yang paling mendesak, ini yang kita tuntut. Kejahatan sudah dilakukan, korban sudah jatuh. Negara dan rakyat sudah dirugikan. Tolong ini fokus kita tuntut untuk ada tindak lanjutnya. Bahwa Presiden sudah menerbitkan PP nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN ya, yang sudah tidak memasukkan lagi yang namanya PSMP 2, sudah bukan ya. Kemudian yang namanya BSD sudah tidak jadi PSN. Rempang juga sudah tidak, Surabaya juga sudah tidak. Surabaya frontline misalnya. Atau yang sifatnya sama seperti reklamasi di PIK lah misalnya. Itu sudah tidak masuk. Dan ini saya kira cara yang sifatnya lebih untuk melindungi Aguan dan Salim dari proses hukum, bahwa ini udah berhenti kok proyeknya lewat ini. Jadi sudah, tapi kan kejahatan sudah dilakukan. Dan PSN PIK 2 yang merampas rakyat dan tanah negara itu juga masih berlanjut. Ini yang tidak kita terima gitu. Jadi
jangan sampai ya rakyat tertipu dengan penerbitan PP 12 2025 itu masalah sudah selesai. Ya. Dalam hal status PSN oke, sudah. Tapi dalam hal korban, rakyat negara jadi korban, proses hukumnya belum dilakukan. Kemudian juga tanpa misalnya perlu ada statement pemerintah bahwa ini dihentikan, proyek itu masih jalan kok. Mereka masih terus menguasai tanah rakyat dan tanah negara itu. Dan kita bisa lihat misalnya harga saham PANI itu memang turun, tapi ini karena memang proyeknya akan dilanjutkan dengan cara penerbitan PP 12 itu. Nah, karena itu tetap saja tuntutan call dari kita adalah proses hukum kejahatan yang sudah dilakukan. Oleh siapa? Oleh yang namanya Aguan Antoni Salim dan pejabat-pejabat negara yang terlibat. Antara lain itu adalah Jokowi, Airlangga Hartarto, dan sekian menteri yang terlibat dalam penerbitan PSN PIK 2 di bulan Maret 2024 melalui Permenko Perekonomian nomor 6 2024. Di sana sudah jelas ada motif jahat. Dari siapa? Dari oligarki. Siapa oligarkinya? Aguan, Salim, dan Jokowi. Untuk apa? Untuk mengejar rente sebesar-besarnya, untuk mempertahankan kekuasaan, tapi sekaligus dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara. Sekian puluh undang-undang dilanggar, sambil menindas rakyat. Itulah fakta yang ada di lapangan. Itulah sebabnya kita sebut ini sebagai state corporate crime. Bahwa yang namanya pengusaha dengan penguasa itu bersatu untuk apa? Untuk melakukan crime. Kriminal tingkat tinggi. Ini sudah istilah yang umum secara global dilakukan. Dan inilah yang benar-benar sudah kita tuntut berkali-kali, dan Pak Prabowo seolah-olah yang dilakukan adalah bersandiwara, mencari-cari celah jalan supaya seolah-olah sudah melakukan sesuatu, tapi ujungnya adalah untuk melindungi oligarki ini, sambil tidak mempedulikan rakyat yang sudah jadi korban, yang sudah mati, yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Itu banyak, ribuan atau malah puluhan ribu. Itu Pak Prabowo, tolong Anda perhatikan ini gitu. Itu sebabnya kalau Anda tidak perhatikan ini, kami ingin mengajak rakyat itu melawan. Mari kita melakukan revolusi, tapi perhatikan ada kata if. Ya, jadi kalau Anda tidak seperti yang kita harapkan menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi, tidak melakukan penegakan hukum, maka dan sementara DPR tidak melakukan apa-apa, lalu rakyat dipecah belah, inilah yang sebetulnya kita persoalkan. Kita mau tunjukkanlah bahwa Anda itu penguasa tertinggi di Indonesia, tidak terkooptasi, tidak tersandra oleh siapapun rezim atau anggota rezim Jokowi yang lama. Tunjukkan Anda itu murni adalah penguasa independen, presiden jenderal, ya, bebas dari adanya penyanderaan, adanya kepentingan-kepentingan sempit dari oligarki hitam yang sudah melanggar banyak ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi begitu saya kira. Jadi jangan terkecoh bahwa ini sudah dicabut, tapi sebetulnya ini lebih banyak untuk kepentingan melindungi oligarki tanpa peduli bahwa rakyat dan negara sudah jadi korban. Gitu. Ya, Pak Narko, sangat fokus sekali dari Pak Ismet dan Pak Marwan tadi menyinggung bagaimana keterlibatan atau bahkan mungkin perencana kejahatan yang ada di negeri ini adalah berawal dari presiden yang sebelumnya. Ya. Apakah Pak Prabowo tidak menyadari? Rakyat melihat bahwa mengapa Jokowi selalu menaikkan bahwa dia pimpinan terkuat di dunia. Ya. Apakah Pak Prabowo tidak merasa bahwa concern Jokowi itu adalah apakah dia masih melindungi dia atau tidak? Kalau kelihatan Prabowo membuat kebijakan yang masalah PIK 2 dan sebagainya tidak yang diinginkan Jokowi,
akan terancam lah keamanan Prabowo. Ya dengan segala cara, walaupun dengan cara si Bahlil menaikkan gas melon yang menjadi hiruk pikuk adalah presiden seperti ini. Bagaimana Pak Narko memandang jaminan keamanan kedaulatan negeri kita ini? Orang yang kita tuduhkan itu tidak datang ke pengadilan, semua dipanggil baik Aguan ataupun Jokowi ke pengadilan. Saya silakan Pak. Wah, sulit ini jawabnya nih Pak Musari. Tapi yang jelas kondisi negara kesatuan Republik Indonesia ini 10 tahun dipimpin oleh Jokowi merosot habis. Kita bandingkan sebelumnya waktu dipimpin SBY. Dipimpin SBY. Yang jelas kalau dibandingkan dengan itu aja lah, 2 periode dipimpin SBY. Walaupun kita nggak luar biasa amat, tapi jelas jauh lebih bagus. Dan 10 tahun dipimpin dipimpin oleh Jokowi, hancur lebur tatanan kehidupan berbangsa. Hancur lebur. Kehidupan bernegara hancur, penegakan hukum hancur, ekonomi bubar. Siapa yang lagi mengatakan ada peningkatan di era ini, di era Jokowi? Ada apa? NGO asing yang namanya OCCRP itu mengatakan presiden terkorup nomor 2 dan terlibat tindakan kriminal. Dia finalis nomor 2 atau nomor 3 di dunia ini. Dan sekarang juga rakyat di mana-mana teriak adilin dan tangkap Jokowi. Nah, ini dampak dari dia. Tapi sekarang kan bukan dia presiden. Sekarang kan pemimpin tertinggi, pemegang otoritas, pemegang kekuatan negara ini ada di tangan Prabowo. Jadi kalau Prabowo nggak bisa menegakkan tuntutan rakyat loh mengadilin Jokowi ini, dan bahkan melindungi, sebaiknya Prabowo turun. Kalau punya harga diri. Risiko. Apalah risikonya dilawan Jokowi atau dia mati. Itu namanya risiko pemimpin kok. Tapi gagah. Bukan pemimpin cemen gitu. Semua pemimpin, apalagi dia berlatar belakang militer, pernah jadi komandan. Risikonya itu kalau memimpin pasukan itu mati untuk negara dan bangsa. Sekarang juga jadi pemimpin nasional sebagai presiden, dia pasti ngadepin banyak musuh yang mungkin akan mencelakakan dia. Ya itu harus dia siap hadapi. Kalau dia lengah, dia kalah, mati. Tapi jangan didiamkan. Kalau nggak berani mundur. Jangan korbankan negara Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta ini hancur lebur. Dipimpin dengan cara-cara yang nggak jelas. Ya? Cara nggak jelas. Saya tahu punya titik-titik lemah atau punya segala macam lah. Mungkin Prabowo dihadapkan dengan Jokowi. Ya, semua orang punya kelemahan, semua orang punya kesalahan. Tapi yang jelas sekarang dia sudah de facto de jure presiden. Pemegang otoritas tertinggi terhadap hukum. Pemegang otoritas untuk menggerakkan semua kekuatan di milik negara. Menghadapi musuh negara. Jangan diam aja. Kalau diam saja, dia bagian. Dan gak usah ngomonglah pada rakyat. Ini strategi. Tunggulah waktu. Saya dengar udah jutaan kali. Dari Prabowo, dari pengikut-pengikutnya Prabowo. Jutaan kali saya dengar. Ini strategi, tunggu 100 hari, tunggu 6 bulan, tunggu 1 tahun. Enggak ada lah itu. Itu bagian dari gerakan menipu rakyat. Gerakan supaya onani. sabar. Gerakan onani. Ya, gerakan mau dibilang gerakan onani juga boleh. Strategi kok diucapkan. Sedangkan musuh dari depan mata. Ya, para koruptor di depan mata. Pejabat pengkhianat di depan mata. Nggak perlu pakai hari kok, berjam udah tahu orang itu. Kenapa didiamkan? Ya itu strategi. Perlahan-lahan. Lama-lama kita yang dimakan sama para bajingan dan para pengkhianat itu. Gitu. Risiko. Yeah. Semua ada risiko.
Saya terus ingat bekas presiden Filipina yang namanya sindikat narkoba dibantai sama dia. Dan kemarin dipanggil oleh pengadilan internasional dia datangi di atas kursi roda. Dan dia katakan kepada hakim itu, berapa banyak yang saya bunuh dan berapa banyak yang dibunuh sama Amerika di Irak. Kemudian berapa banyak orang sama Saudi dibandingkan tindakan dia menegakkan hukum dengan tegas. Dan diam itu hakim. Dan negara yang tadinya menghujat dia jadi mendukung dia. Dia berani bertanggung jawab. Tapi adillah pengadilan. Maksudnya kan dia bilang gitu. Sekarang beraninya ini gini. Ini malah rakyat dari Sabang sampai Merauke tangkap adili Jokowi, Prabowo teriak hidup Jokowi. Itu menyakitkan hati bener itu. Itu strategi. Iya. Strategi orang nggak tahu lah kalau kata Pak Ismet itu. Strategi apa itu kayaknya? Nah, Orang dari Sabang sampai Merauke nuntut tangkap adili Jokowi. Dia bilang hidup Jokowi. Ini menyakitkan rakyat ini. Bahkan dunia udah ngatakan Jokowi itu bajingan kok. Hidup Jokowi gitu. Menyakitkan hati. Nah sekarang begini dengan kasus PIK 2. Masa dia nggak tahu bagaimana penindakan yang dilakukan oleh Aguan? Memang dalam RPJMN udah nggak ada itu 4 titik itu. PIK 2 PSN, BSD, Rempang dengan apa? Surabaya. Nah, kalau itu tidak ada berarti itu sudah bukan PSN. Berarti itu proyek swasta murni. Karena itulah pada kesempatan ini rakyat harus tahu. Sudah nggak usah pikir-pikir. Dengan tidak ada dalam RPJMN 2024 sampai 2029. Itu proyek swasta murni punya Aguan. Ya, kalau Aguan tidak menegakkan prinsip-prinsip berbisnis yang terbuka, lawan. Nah itu sudah bukan PSN. iya. Udah bukan PSN. Berarti ini ada tindakan barbar dan biadab pengusaha yang namanya Aguan. Iya. Dulu kan dia tipu rakyat. Sampai Tanara dibilang PSN. Sekarang udah nggak ada lagi. RPJMN itu. Jadi nggak usah bilang apakah ini masih berjalan lanjut yang lalu. Udah tidak. Yang jelas sudah bukan PSN. Berarti rakyat harus tahu. Dan tidak mau ditakut-takutin sama Aguan dan para pengkhianat. Kalau dia mau pembangunan, tapi berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yang benar. Jual beli itu harus kesepakatan dua pihak. Jadi nggak boleh dia takut-takut lagi. Udah ada ini pegang. Sudah bukan proyek strategis. Ini kan memang rakyat Indonesia ini diciptakan miskin, bodoh. Jadi timbulnya penakut. Haknya dirampas pun sabar katanya. Sama juga dengan kita. Kapan Prabowo mau menindak para bajingan pengkhianat negara yang udah terlihat di depan matanya? Sabar katanya. Saya terus ingat. Ini seorang ustadz yang ngomong dan kebetulan orang Cina. Felix Xiao. Kalau ada kejoliman di depan mata, kita sabar, itu namanya tolol. Itu yang ngomong seorang kiai itu, seorang ustadz. Kita sabar. Tapi kalau ada kejoliman, kebiadaban di depan mata kita sabar, itu kita namanya orang bodoh atau tolol. Nah, mudah-mudahan saya ngomong ini, rakyat bangunlah. Saya katakan tadi, apapun yang terjadi terhadap diri kita untuk mempertahankan hak kita, kalau sampai kita mati, kita syahid, masuk surga. Daripada di dunia hina oleh manusia-manusia busuk ini kita diinjak-injak gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Saya cuma ingat itu. Manusia busuk. Tidak masuk dalam RPJMN 2024-2029. Berarti itu bukan proyek strategis nasional. Berarti berlaku di situ bisnis yang berlaku umum. Tak ada paksa-memaksa. Dan pada kesempatan ini juga para pengkhianat sadar yang kamu khianati bangsamu, saudaramu.
bukan pendatang seperti pengusaha Aguan Ragus ini. Hina banget. Kalau diingat oleh anak cucumu tercatat sebagai pengkhianat yang jadi peliharaan para pengusaha ragus. Udah hampir habis tuh. Pantai utara Tangerang tuh dikuasai oleh kelompok bajingan itu. Masa nggak terbersit hatinya kayak pemerintahnya? Nggak bisa merasakan gitu. Ya mudah-mudahan kalau dengar omongan saya ini, rakyat berani bersatu untuk menjaganya. Bukan untuk mengganggu, mempertahankan hak adalah kewajiban. Dan khusus kepada Presiden Prabowo, Bapak kalau memang nggak mampu, nggak berani, takut ngadepin Aguan, atau nggak berani ngadepin para pengkhianat itu, serahkan kepada yang berani. Dan gerakan-gerakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bapak sudah mulai terlihat. Jangan sampai terlambat. Malu kita kalau Bapak juga dikuyok-kuyok sama orang yang tidak suka karena kelemahan Bapak Presiden Prabowo. Pihak-pihak ini yang punya kandidat Bapak lemah, Presiden Prabowo lemah. Coba tegas. Dalam ketegasan itu kalau ada risiko, ya memang risiko. Kalau nggak mau ada risiko, udah bertapa aja kita di gunung. Itulah. Tapi jangan korbankan hampir 300-an juta rakyat Indonesia ini ditinggalkan pemimpinnya gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa sedikit nambah keterangan dah. Ya. Baik, luar biasa Pak Ismet. Apa yang disampaikan Pak Narko ini menggugah perlawanan. Beliau sampai mengatakan lebih baik di goa naik ke atas. Dulu waktu para pemuda pejuang di zaman Ashabul Kahfi itu, mereka sudah tidak sanggup melawan ini, mereka betul-betul masuk di dalam goa gitu. Pak Ismet kan tahu bahwa begitu kecewa para pejuang rakyat di Banten, bahkan mereka sempat melakukan kumpul bersama tokoh karena melihat pemerintah tidak bisa melindungi mereka. Mereka akan siap persiapan untuk melakukan jihad melawan Aguan dan para konco-konconya itu. Dan bahkan mereka ada yang mengancam untuk pisah dari Indonesia ini saking kecewanya seperti itu. Apa yang Pak Ismet lihat di lapangan? Ya, saya pikir soal bisa dibilang ungkapan perasaan untuk memisahkan diri dari NKRI dalam tanda kutip. Ada tadi Pak Marham ada kata if-nya ya. Kalau misalnya memang pemerintahan Prabowo ini tidak bisa melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dia sebagai mandataris, ya, sebagai presiden yang harus bertanggung jawab pada rakyat, dan tentunya rakyat akan menuntut hak-haknya, dan sebagaimana dahulu diketahui bahwa berdirinya Indonesia itu sebenarnya kan penyerahan daerah-daerah atau kekuasaan kesultanan kerajaan kepada Indonesia yang saat itu sudah proklamasi. Nah, ini kan harus seorang presiden yang mantan militer sekelas Prabowo ya mestinya mengetahui sejarah ini. Jangan pura-pura tidak tahu atau kemudian mengabaikan ya ya bisa dibilang santai, tidak memikirkan kepentingan rakyat ya, sementara kondisi ekonomi negara ini sudah pada titik nadir. Nah, ini kan tidak bisa ya. Rakyat pasti akan memilih jalannya sendiri. Berbagai daerah, berbagai negara ya, seperti di Bangladesh, kemudian mungkin saat ini terjadi di Yunani, bagaimana rakyat memberontak kepada pemerintah karena pemerintah tidak melayani atau tidak sebagai pelayan rakyat menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang harus jadi perhatian utama seorang Presiden Prabowo. Kemudian satu hal saya pikir yang mungkin jarang kata ini dipergunakan ya, bahwa tadi saya bilang PIK 2 ini adalah
ya merampas, merongrong kedaulatan rakyat. Nah, apakah undang-undang itu masih berlaku? Merongrong kedaulatan rakyat ya bisa didefinisikan sebagai tindakan subversif. Ya bisa jadi kalau ditelusuri secara hukum ya yang dilakukan Aguan dengan PIK 2-nya itu dan Nuril Salim adalah bisa mengarah pada tindakan yang bisa disebut subversif. Karena apa? Karena sudah tadi merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. Demikian. Ya, baik. Pak Maman, terakhir. Sangat memilukan apa yang dipaparkan Pak Narto tadi, ancaman negara ini. Dan kalau menurut Pak Ismet tadi, seolah-olah dalam historis penyerahan para sultan itu kepada kedaulatan negara karena sudah merdeka, berarti dianggap negara ini tidak menjaga amanah terhadap orang-orang Banten yang mengapa itu sekarang mereka marah. Sekarang terpenting ini nampaknya tidak ada arah-arah untuk mengadili itu karena proses pengadilan orang-orang yang bermasalah ini dia juga tidak menghadiri. Apa yang harus dilakukan Prabowo? Apakah dia tidak melihat bahwa kemarahan rakyat, kemarahan mahasiswa yang mengetahui semua ini hanya dengan singkat mengatakan Indonesia gelap, Indonesia gelap. Padahal makna itu kan dalam sekali, artinya mereka tahu sekali apa proses kejahatan mereka lakukan. Ini semoga ya walaupun gelap terang cuma di rumahnya Luhut Panjaitan. Silakan. Ya, jadi saya kira ada info ya yang beredar menyebutkan akan ada reshuffle, akan ada pergantian dari pimpinan lembaga-lembaga, salah satunya yang ada di sektor hukum misalnya. Nah, kita dengan adanya info itu saat ini mungkin masih berharap ada sesuatu yang mengarah kepada perbaikan dan adanya proses hukum, yaitu tadi terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah karena sepanjang setelah menjadi presiden berkuasa ya, Pak Prabowo itu saya nilai lebih banyak bertindak, membuat kebijakan dan memerintahkan menteri terkait dengan PSN PIK 2 ini dalam rangka bagaimana supaya Aguan, Antoni Salim, dan Jokowi itu justru terhindar dari jerat hukum. Itulah yang dilakukan. Jadi lebih banyak manuver sandiwara ya untuk bagaimana supaya mereka lolos. Karena itulah maka Aguan terus bisa menjalankan agenda-agendanya. Misalnya, jangan dikira bahwa kalau yang jadi tersangka proses kejahatan pagar laut itu hanya kepala desa Kohot, dari yang harusnya ada 16 kepala desa, itu lepas dari peran Aguan atau oligarki. Saya yakin itu ada perannya. Nah, terakhir misalnya sekarang banyak sekali tokoh-tokoh aktivis di Banten itu yang dipengaruhi, termasuk adanya misalnya Majelis Ulama Nusantara. Ya, ini kan tidak lepas juga saya kira dari bagaimana sepak terjang Aguan dan kawan-kawan di oligarki ini untuk tetap supaya proyeknya jalan, proses hukum tidak terjadi di pemerintahan atau di sektor yudikatif misalnya, atau justru juga di legislatif. Ini tidak lepas dari itu. Jadi bagaimana ini bisa dibiarkan oleh Pak Prabowo? Artinya dia memang tidak bisa kita pungkiri sedang memainkan peran kebijakan sebagai pemimpin tertinggi untuk tetap bisa melindungi Aguan dan Antoni Salim. Nah, kita tidak bisa terima itu ya. Sekarang rakyat misalnya tokoh-tokoh atau sejumlah orang, sekelompok orang itu dikasih kesempatan buka bersama. Ya, ada dana CSR. Itu kan tidak lepas juga tadi dari peran oligarki itu. Itu sedang berlangsung. Kenapa? Karena penegakan hukumnya memang tidak ada, karena adanya sandiwara. Gitu. Nah, karena itulah kembali ke pernyataan saya yang awal. Oke, kalau memang kita masih perlu menunggu,
kita tunggu reshuffle ini. Kalau memang nanti salah satunya itu di sektor kepolisian Anda ganti ini orangnya, karena sangat nyata dia justru bekerja sama dengan kepolisian ini dengan Aguan, maka itu suatu prestasi yang patut kita apresiasi. Kalau itu diganti, ya. Atau juga di sektor-sektor lain yang memang bau oligarkinya itu sangat tercium nyata. Kalau itu tidak, ya lupakan sajalah. Ya, memang pantas tadi saya ajak kita rakyat ini untuk melawan. Sudah tidak berguna mungkin ya untuk kita jadikan sebagai pemimpin tertinggi kalau masih tetap berada di bawah cengkeraman oligarki. Jadi jika tetap bahwa pemerintahan ini menjalankan agenda oligarki, tidak peduli dengan korban rakyat yang sudah mati misalnya, tertindas atau aset negara yang dirampok, maka waktunya rakyat untuk melawan. Jadi ada kata-kata jika, if. Ya. Mari kita pantau ini dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau sampai nanti bulan depan. Kalau memang ini tidak sesuai dengan harapan kita, maka sudah waktunya kita untuk melakukan konsolidasi dan melanjutkan dengan perlawanan. Saya kira itu mungkin. Ada yang mau ditambahkan? Saya kira tidak banyak. Saya berharap komentar maupun saran-saran dari rekan-rekan saya, Pak Is, Pak Marwan, Pak Sunarko, Pak Mursalin, dicerna oleh masyarakat luas dan siap untuk bergerak apabila persoalan-persoalan ini mengambang terus. Dan mengerti semua rakyat, saya berharap seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terakhir Pak Narko. Tadi disinggung-singgung Pak Marwan tentang pengunduran diri para menteri yang ditengarai lebih patuh kepada presiden yang lama. Apakah misalnya ada kemarin itu rame-rame tentang revisi undang-undang TNI itu, ada sebagian rakyat yang suka karena melihat nampaknya koton kanan TNI ada yang satu ketidakadilan atau kengirian terhadap polisi yang sekarang ini Kapolnya itu masih orang yang diperkirakan lebih patuh kepada pada presiden yang lama daripada Prabowo. Melihat seperti apa, Pak? Jadi kaitannya dengan undang-undang TNI nih. Ya, sedikit. Komentar saya. Ya. Saya heran dengan yang demo menolak undang-undang TNI. Saya nggak lihat kontennya itu ada yang aneh-aneh. Ada tambahan ruang untuk beberapa bidang yang memang dikuasai TNI, yaitu pengamanan cyber dengan pengurusan dari 14 yang lama ditambah 2 jadi 16. Tidak ada kaitannya dengan dui fungsi itu, nggak ada ya? Dui fungsi nggak ada sama sekali. Terus habis itu ada penambahan usia. Kalau saya dengan undang-undang ini lihat, kalau ada yang memprotes aneh bin ajaib, orang dungu atau ada dalang memang untuk mengacaukan situasi atau mengganggu Presiden Prabowo yang kebetulan backgroundnya TNI. Nggak ada kok kontennya yang ini. Malah saya sedih di situ, pikir saya nggak ada nyangkut kesejahteraan. Saya kasih tahu deh ini. Tahu nggak uang lauk pauknya prajurit itu? 1 hari 88.000. Makan apa untuk makan 3 kali ditambah beras dengan 88.000? Saya pikir itulah yang perlu menjadi perhatian. Enggak. Jadi kalau menurut kontennya tidak ada yang perlu diprotes. Di fungsi nggak ada. Jadi yang memprotes ini pasti dugaan saya ada dalangnya untuk mengacau situasi. Untuk mengalihkan perhatian rakyat kepada hal lain. Yaitu terutama mengalihkan perhatian untuk nangkap Jokowi. Saya berani katakan itu dugaan saya. Karena nggak ada isinya. Kalaupun saya protes dengan sidang penentuan RU menjadi undang-undang itu cuman prosesnya saja. Kenapa di hotel katanya lagi melarat, perlu efisiensi? Kenapa kok di hotel? Makanya kurang gedung negara. Kedua, kenapa tertutup?
Iya. Tidak ada sosialisasi. Iya. Itulah yang kalau saya protes. Kok paradok? Katanya lagi melarat, perlu efisiensi. Rapat di Fairmont Hotel, yang kita tahu itu hotel bintang 5, mahal. Gedung kita banyak nganggur. Yang kedua, kenapa tertutup? Itu kan menyangkut kepentingan publik. Iya, iya, betul. Terus kok nggak ada sosialisasi? Saya prosesnya itu yang kalau saya bilang pemerintah ini kayaknya kok sengaja mencari perhatian dengan itu. Kalau isi enggak. Kalau ada yang protes isi itu, saya bilang orang yang nggak waras itu. Kok nggak justru polisi? Undang-undang polisi. Saya nggak tahu undang-undang polisi, tapi banyak bidang bisa dimasukin polisi. Kalau saya boleh menyampaikan saran kepada pemerintah, dalam ini kepada Presiden Prabowo, undang-undang yang ada taati. Jangan lagi ada bijak sana, bijak sini. Contohnya, kalau seskap itu harus pensiun, harus dipensiunkan. Kalau kabul harus pensiunkan. Termasuk polisi. Karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengatakan polisi yang ditempatkan di instansi non polisi harus pensiun dini. Sekarang kan enggak. Jadi kesimpulannya banyak undang-undang di Indonesia itu cuman untuk memenuhi perpustakaan saja. Dilanggar. TNI saya katakan tadi. Ya, para TNI-nya juga kalau mau ditempatkan di luar TNI, mbok tahu diri lah, malu. Ya pensiun kan Pak, kan undang-undangnya begitu. Kalau mungkin presiden lupa. Ini malah naik pangkat luar biasa. Nggak tahu siapa yang naik. Kan atau yang dinaikkan yang gendeng. Terus ada kabulok tetap dia. Itu. Tapi yang lebih parah sebenarnya polisi. Undang-undang mengatakan harus pensiun dini. Tidak. Nah ini yang menjadi polemik di luar. Menimbulkan kecemburuan. Menimbulkan keirian. Jadi sekali lagi. Saya pernah ingat ada orang yang ada. Kalau mau merusak negara itu, rusaklah sistem hukumnya. Nah kita ini udah rusak ini. Ada undang-undangnya dilanggarin terus. Ya kalau mau tertib sekarang tertibkan. Siapa yang harus dihukum mati, hukum mati. Nggak usah lagi di pengadilan. Oh orangnya sopan. Baik. Ada koruptor orangnya sopan. Hukumannya tinggal 6,5 tahun. Dikomplain aja 20 tahun. Karena memang sistem hukum kita dirusak. Jadi kalau kaitan undang-undang TNI terus terang saya juga heran. Ada yang demo sampai bakar-bakaran memprotes undang-undang TNI. Nah, dugaan saya ada dalang untuk menciptakan kondisi mengalihkan perhatian rakyat. Karena nggak ada konten yang prinsip. Nggak ada konten yang prinsip yang ini. Malah sedih kalau saya bilang. Sedih. Nggak ada kesejahteraan. Saya nggak mau lah. Saya bekas tentara. Malu saya ngomong. Berapa sih gaji prajurit itu? Sampai jenderal bintang 4. Nggak cukup untuk makan. Walaupun ada remunerasi, ada tunjangan kerja. Ya kalau lagi ini, begitu pensiun, patokannya gaji. Patokannya gaji. Malah yang ditambah umur. Ditambah umur. Bukan gaji yang ditambah. Nah, itu. Jadi kalau komentar saya tentang undang-undang ini, yang demo itu aneh. Ya. Saya bilang gitu. Ya, baik. Semoga sampai kepada Pak Prabowo bahwa kita lihat semua kritik, semua masukannya yang dari para tokoh dan para para senior mantan TNI dan sebagainya tidak ada ya, yang melakukan permusuhan atau tidak mendukung Bapak Presiden. Ya. Yang ada adalah para tokoh yang mengatakan bahwa ini adalah semua hanya untuk melakukan perlawanan kepada Bapak Presiden. Tidak, saya yakin semua senang dengan pidato-pidato orasi-orasi Pak Asal Presiden. pidatonya diimplementasikan. Ya. Gitu. Dengan pidato-pidatonya itu, Jangan asal pidato doang. ada metodologinya, ada waktunya, itu yang menjadi kepuasan, menjadi patokan. Ya. Jangan Bapak Presiden mengatakan mau akan ke Surabaya, tapi arahnya ke Sumatera, bagaimana akan sampai gitu loh. Jadi itu, semoga para tokoh dan para pejuang dan Pak Presiden jangan mau dipecah belah ya, dengan tokoh yang ingin mencarikan keuntungan atau yang ingin anteng yang pada posisinya. Ya. Kita tahu bahwa menteri-menteri yang dipaksakan kepada Pak Presiden, semua orang kenal pada kasus Oktober itu
itu harus fokus ya. Sekarang ini kita konon Indonesia ini sudah tidak dipercaya di dunia internasional. Katanya mengapa Sri Mulyani itu mundur karena ternyata sudah tidak melakukan atau IMF atau Bank Dunia tidak mau memberikan hutang lagi kepada Indonesia. Ini kan parah hal seperti itu. Semoga di bulan puasa ini bangsa kita bisa memperkuat ya bagaimana berpikir. Saya khawatir terjadi satu pembunuhan massal atau terbunuhnya massal masyarakat yang tidak punya uang sekarang ini. Para ratusan puluhan ribu pegawai dihentikan ya, kemudian dan lain-lain. Baik, itulah mungkin yang bisa kita lakukan dakwah di bulan Ramadan ini kepada Bapak Prabowo. Sekian, mungkin ada mau teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.